Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya dalam materi pembelajaran kali ini. Nanti kita akan melanjutkan praktek untuk perawatan transmisi manual. Untuk kemarin kita sudah melakukan pengecekan tuas pemindah gigi, sudah melakukan pemeriksaan kebocoran pelumasan. Tapi sebelum nanti kita melaksanakan pemeriksaan, alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, saya pimpin dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker kalau keluar, imunnya dijaga dengan baik. Untuk pertemuan kali ini nanti saya akan menerangkan dulu, karena tujuan pembelajaran kali ini nanti untuk pemeriksaan pada transmisi manual untuk pengukurannya. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan, nanti kita akan melakukan pengukuran yang ada di dalam transmisi manual. Oke. Saya share materi sebentar. Jelas ya? Oke. Untuk presensi, jangan sampai lupa untuk pertemuan kali ini nanti kita presensi langsung di form yang sudah saya sampaikan di layar. Itu nanti langsung diklik saja, dan itu juga sudah ada saya sampaikan di Classroom juga, silakan langsung diklik saja. Untuk pertemuan kali ini nanti langsung sesuai tanggal yang sudah saya sampaikan. Nanti untuk pertemuan kali ini kita sudah sampai ke pengecekan, jadi pengecekan gerak tuas pemindah. Karena gerak tuas pemindah kemarin ada masalah, berarti untuk pertemuan kali ini nanti kita lakukan pembongkaran transmisi manual. Modul juga sudah saya sampaikan di Google Classroom ya, jadi bisa langsung diklik di link yang sudah saya sampaikan juga. Nah, ini kita untuk perawatan transmisi sudah sampai kerusakan. Kemarin kerusakannya apa? Untuk pertemuan kemarin, untuk kerusakan. Ingat? Mas Budi kemarin, untuk pertemuan kemarin, ada yang masih ingat? Tidak bisa berpindah ke gigi 2. Jadi tidak bisa pindah hanya gigi 2. Untuk gigi yang lain tidak ada masalah. Jadi nanti untuk yang masih belum ingat, nanti untuk materi kali ini nanti kita fokus di perbaikan untuk di tuas pemindah gigi. Nanti kita lakukan pembongkaran dan pengukuran. Untuk gejalanya, untuk gejala awal itu ada gigi loncat, ada suara kritik dan normal. Oke. Untuk manual book juga sudah saya sampaikan di link ya. Nah, nanti kita sampai di sini. Nah, untuk pemeriksaan, ketika nanti ada kebocoran, kita tinggal cek untuk di lubang pengurasan untuk transmisi oil, karena kemarin juga sudah kita lakukan pemeriksaan tidak ada masalah, berarti kita lanjutkan untuk di pemeriksaan. Tampilannya jelas tidak? Oke. Tampilannya jelas ya? Oke. Untuk presensi, jangan sampai lupa untuk pertemuan kali ini nanti kita presensi langsung di Google Form, di form yang sudah saya sampaikan di layar, itu nanti langsung diklik saja, dan itu juga sudah ada saya sampaikan di Classroom juga, silakan langsung diklik saja. Untuk pertemuan kali ini nanti langsung sesuai tanggal yang sudah saya sampaikan. Nanti untuk pertemuan kali ini kita sudah sampai ke pengecekan. Jadi pengecekan gerak tuas pemindah, karena gerak tuas pemindah kemarin ada masalah, berarti untuk pertemuan kali ini nanti kita lakukan pembongkaran transmisi manual.
Untuk link modul juga sudah saya sampaikan di Google Classroom ya. Nanti bisa langsung diklik di link yang sudah saya sampaikan juga. Nah, ini kita untuk perawatan transmisi manual itu sudah sampai gejala kerusakan. Kemarin kerusakannya apa? Untuk pertemuan kemarin, untuk kerusakan. Kalau misalkan permasalahan di transmisi itu kan rata-rata hanya 3. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Mungkin bisa ada yang bisa menjawab. Mas Panji mungkin bisa menyampaikan permasalahan yang sering terjadi pada transmisi apa, Mas Panji? Permasalahan susah tadi ngoper. Susah perpindahan gigi. Yang kedua, Mas Deta. Itu. Mas Deta bisa tadi kira-kira permasalahan yang sering terjadi pada transmisi manual tadi apa saja, Mas? Ada susah perpindahan gigi. Terus ada lagi tadi permasalahan yang sering terjadi pada transmisi manual tadi apa, Mas? Gigi meloncat-loncat, Bu. Gigi loncat itu maksudnya dia posisinya kembali netral ya. Pada saat dilakukan perpindahan dia kembali ke netral, makanya kan istilahnya ada yang menyebutnya gigi loncat. Karena dia posisinya pada saat perpindah gigi dia tidak mau stay, tidak mau menahan. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang lain tadi? Giginya tidak mau dimasukkan, Bu. Gigi sulit masuk, giginya sulit masuk, giginya sulit masuk, lepas. Ya, istilahnya kalau di luar, kalau di bengkel umum atau di masyarakat luar itu istilahnya ngelepah itu deh. Jadi giginya sulit dimasukkan. Terus ada yang pindah, satu lagi yang permasalahan yang sering terjadi apa? Ada yang masih ingat? Mas Budi kemarin, untuk pertemuan kemarin ada yang masih ingat? Tidak bisa berpindah ke gigi 2. Jadi tidak bisa pindah hanya gigi 2. Untuk gigi yang lain tidak ada masalah. Jadi nanti untuk yang masih belum ingat, nanti untuk materi kali ini nanti kita fokus di perbaikan untuk di tuas pemindah gigi. Nanti kita lakukan pembongkaran dan pengukuran. Oke, sebelum kita melakukan pembongkaran, kita mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Mulai dari buku manual reparasi 1. Terus untuk alat yang kita gunakan, ini ada kunci T, mulai dari kunci 10, 12, 14, terus ini ada palu besi, terus ini ada kunci ring yang 24 yang akan kita gunakan, terus ada palu karet untuk membantu kita melepas, ada drip, terus nanti ada obeng minus yang ukurannya agak besar untuk membantu kita proses pelepasan, ada tang lancip, ada tang snap ring untuk melepas snap ring, dan ada kunci L. Ini yang untuk magnetik yang untuk membantu kita proses pelepasan. Kita akan melanjutkan proses pelepasan pada transmisi manual untuk Xenia 2011. Oke, kita akan melakukan pemeriksaan di dalamnya, mulai dari drive gearnya, apakah ada permasalahan atau tidak. Untuk drive gearnya, kita juga melakukan pengecekan pada counter gear. Untuk tuas pemindahnya, kita akan melakukan pengecekan juga. Untuk penguncinya, apakah ada yang lepas atau tidak. Untuk gejalanya, untuk gejala awal itu ada gigi loncat, ada gigi sulit masuk, ada suara berisik dan suara abnormal. Oke. Untuk manual book juga sudah saya sampaikan di link ya. Nah, nanti kita sampai di sini. Nah, untuk pemeriksaan, ketika nanti ada kebocoran, kita tinggal cek untuk di lubang pengurasan untuk transmisi oil, karena kemarin juga sudah kita lakukan.
kita akan melakukan pemeriksaan pada transmisi manual apakah terjadi kebocoran pelumas atau tidak. Untuk melakukan pengecekan kita bisa lihat untuk di intake-nya untuk lubang pengisian. Ini yang untuk pengisian oli transmisi, sedangkan yang ini untuk menguras oli transmisi. Untuk pengecekannya kita bisa menggunakan kunci sok ukuran 24. Kita bisa gunakan jika ingin melakukan pengurasan yang ada di bawah. Nah, ini kita bisa lakukan pengurasan. Terus ini yang untuk pengisian. Pemeriksaan tidak ada masalah, berarti kita lanjutkan untuk di pemeriksaan. Oke. Untuk pemeriksaan kali ini nanti kita menggunakan LKPD yang sudah saya sampaikan. Nanti tinggal diisi karena kemarin ada masalah untuk pengetesan transmisi itu nanti jika ada masalah silakan ditulis di sini. Nah, tampilannya jelas ya? Tampilannya Jelas. jelas. Tinggal diisi di sini. Kalau ada masalah berarti ditulis ya masalahnya apa? Berarti pindah gigi itu tinggal ditulis di sini. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan pengecekannya. Yang pertama, tetapi tetap dengan kondisi melihat dipakai manual book ya. Ini untuk manual book yang sudah dicetak. Tapi nanti kalian untuk memeriksanya bisa pakai manual book yang sudah ada. Yang untuk yang pertama itu ada pemeriksaan roda gigi konter. Nah, untuk pemeriksaannya di sini sudah saya siapkan. Dicek kondisi alurnya. Ada kondisi sudah dicek. Ini untuk pemeriksaannya. Terus ada pemeriksaan roda gigi pada inputnya. Nah, nanti tinggal ini inputnya nanti dicek. Terus nanti tinggal dilanjutkan untuk dipegas kompresi detail si lever. Untuk pegas kompresinya juga tinggal dicek. Terus nanti untuk pengukuran shift lever inner nomor 1. Yang untuk shift lever inner nomor 1 nanti tinggal diukur. Ini pengukurannya nanti menggunakan jangka sorong ya. Untuk pengukurannya jangka sorong. Nah, kalau yang shift lever inner nomor 1 itu ada yang ukurannya. Nah, ini diukur dulu detailnya. Nah, oke, pakai jangka sorong. Terus nanti juga ini juga kelihatan enggak? Kelihatan. Biar kelihatan di layar. Nah, oke, kelihatan ya cara pengukurannya. Ini salah satu contoh pengukurannya. Terus nanti tinggal dibaca. Nah, untuk hasilnya misalkan. Untuk di standar pengukurannya, itu standar untuk lebarnya itu di 15,1. Di 15,1. Kalau hasilnya pengukurannya itu di 15, ini pengukurannya di 15,20, hasilnya gimana? Kalau misalkan, saya ulangi, kalau misalkan hasil pengukurannya itu 15,20, tetapi untuk standarnya 15,1 sampai 15,20, kira-kira untuk shift lever nomor 1 ini masih bisa digunakan atau tidak? Masih bisa digunakan ya? Jadi nanti akan diukur, terus nanti ditulis hasilnya. Untuk hasilnya juga semuanya ditulis di LKPD. Hasilnya ditulis di LKPD sampai selesai, terus hasilnya dari LKPD tersebut nanti tinggal diupload di Google Classroom. Nah, ini untuk shift lever. Sekarang untuk pemeriksaan selanjutnya itu ada pemeriksaan inner lever. Oke. Nanti terus ada pemeriksaan lagi gear shift head. Contoh yang untuk gear shift. Ini contoh yang saya sampaikan. Ini untuk gear shift head. Karena ini nanti yang ketemu dengan hard slip untuk
melakukan perpindahan. Ini juga diukur. Cara pengukurannya di ujungnya. Pakai jangka sorong lagi pengukurannya. Tinggal diukur. Tampilannya kelihatan enggak ya? Nah, ini diukur. Terus tinggal dibaca untuk hasilnya berapa. Ini juga sama untuk yang nomor 2. Untuk ini yang nomor 2. Terus ini ada juga yang untuk nomor 3. Jadi ada 3. Sifoknya baik untuk yang 1, 2, 3 ini diukur semuanya. Hasilnya nanti juga ditulis hasilnya. Terus lagi ada yang harus diukur sesuai dengan worksheet juga, itu ada yang di release head. Release head mana? Di release head ini ada 2. Ada 2 celah, ada yang bagian A, ada yang bagian B. Ini juga diukur semuanya. Karena ini nanti juga berpengaruh pada saat perpindahan. Ini juga diukur pakai celah juga. Ini diukur, ini juga sama. Nah, ini juga diukur, nanti hasilnya berapa. Ini yang untuk, terus nanti untuk pengukuran yang lainnya, ini ada gear shift head nomor 2. Jadi pengukurannya harus diperhatikan. Ini untuk nomor 2. Nah, ini nomor 2 juga sama pengukurannya dengan menggunakan jangka sorong. Ini untuk tutorial cara pengukurannya, ini juga sudah ada di link video yang sudah saya sampaikan di Google Classroom. Untuk link video YouTube-nya sudah saya sampaikan di Google Classroom. Terus nanti kalau sudah selesai pengukurannya gimana? Nah, nanti setelah selesai pemasangan, itu nanti hasil pengujiannya ditulis di sini. Hasil pengujiannya nanti baik atau tidak. Nah, nanti itu untuk pengukurannya semuanya ditulis, jangan sampai untuk kesimpulannya juga ditulis di bawah untuk sampai hasil pengujian. Untuk materi mulai dari perawatan di awal, kita pengecekan pemindah tuas gigi, terus dilanjutkan pemeriksaan kebocoran, dilanjutkan nanti pengukuran ini, semuanya nanti untuk mengambil penilaian, baik dari penilaian sikap, penilaian keterampilan, maupun nanti untuk pengetahuan. Nah, yang untuk pengetahuan itu nanti untuk soalnya, itu nanti pakai soal post-test. Setelah praktek nanti saya sampaikan untuk di soal biar dikerjakan secara daring, itu juga sudah disampaikan di Google Classroom. Mungkin itu untuk materi praktek yang saya sampaikan. Untuk hasil tes transmisi itu nanti bisa ditampilkan. Tuh. Sebentar, LKPD-nya saya tampilkan dulu biar nanti tidak bingung. Ini ya, nanti tinggal diisi karena kemarin ada masalah untuk pengetesan transmisi itu nanti jika ada masalah silakan ditulis di sini. Nah, tampilannya jelas ya. Tampilannya jelas ya. Nanti tinggal diisi di sini. Kalau ada masalah berarti ditulis ya masalahnya apa. Berarti tidak bisa berpindah gigi. Nanti tinggal ditulis di sini. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan cara pengukuran untuk pengecekannya. Yang pertama, tetapi tetap dengan kondisi melihat dipakai manual book ya. Ini saya siapkan untuk manual book yang sudah tercetak. Tapi nanti kalian untuk memeriksanya bisa pakai manual book yang sudah ada. Ya, untuk yang pertama itu ada pemeriksaan roda gigi konter. Nah, untuk pemeriksaannya di sini sudah saya siapkan. Iya. Nah, ini dicek kondisi alurnya apakah ada kerusakan atau tidak, dicek. Ini untuk pemeriksaannya. Terus ada pemeriksaan roda gigi pada inputnya. Nah, nanti tinggal
Oke, ini inputnya, nanti dicek. Terus nanti tinggal dilanjutkan untuk di pegas kompresi detail si lever. Untuk pegas kompresinya juga tinggal dicek. Terus nanti untuk pengukuran shift lever inner nomor 1, yang untuk shift lever inner nomor 1 nanti tinggal diukur. Ini pengukurannya nanti menggunakan jangka sorong ya. Untuk pengukurannya jangka sorong. Nah, kalau yang shift lever inner nomor 1 itu ada yang ukurannya. Nah, ini diukur dulu detailnya. Nah, oke, pakai jangka sorong. Terus nanti juga ini juga kelihatan enggak? Seperti ini. Biar kelihatan di layar. Nah, oke, kelihatan ya cara pengukurannya. Ini salah satu contoh pengukurannya. Terus nanti tinggal dibaca. Nah, untuk hasilnya misalkan untuk di standar pengukurannya itu standar untuk lebarnya itu di 15,1 di 15,1. Kalau hasilnya pengukurannya itu di 15 ini pengukurannya di 15,20, hasilnya gimana? Kalau misalkan, saya ulangi, kalau misalkan hasil pengukurannya itu 15,20, tetapi untuk standarnya 15,1 sampai 15,20, kira-kira untuk shift lever nomor 1 ini masih bisa digunakan atau tidak? Masih bisa digunakan ya, berarti masih bisa digunakan. Jadi nanti silahkan diukur, terus nanti ditulis hasilnya. Untuk hasilnya juga semuanya ditulis di LKPD. Hasilnya ditulis di LKPD sampai selesai. Terus hasilnya dari LKPD tersebut nanti tinggal diupload di Google Classroom. Nah, ini yang untuk shift lever. Sekarang untuk pemeriksaan selanjutnya itu ada pemeriksaan inner lever. Oke. Nanti terus ada pemeriksaan lagi gear shift head. Contoh yang untuk gear shift ini contoh yang saya sampaikan, ini untuk gear shift head, karena ini nanti yang ketemu dengan hub slip untuk melakukan perpindahan. Ini juga diukur, cara pengukurannya di ujungnya, pakai jangka sorong lagi pengukurannya, tinggal diukur. Tampilannya kelihatan enggak ya? Nah, ini diukur. Nah, terus tinggal dibaca untuk hasilnya berapa. Ini juga sama untuk yang nomor 2. Untuk ini yang nomor 2. Terus ini ada juga yang untuk nomor 3. Jadi ada 3 sifoknya, baik yang untuk yang 1, 2, 3 ini diukur semuanya. Untuk hasilnya nanti juga ditulis hasilnya. Terus lagi ada yang harus diukur lagi sesuai dengan report sheet itu juga. Itu ada yang di release head. Release head mana? Oke, ini. Nah, di release head ini ada dua celah, ada yang bagian A, ada yang bagian B. Ini juga diukur semuanya. Untuk karena ini nanti juga berpengaruh pada saat perpindahan. Ini juga diukur pakai jangka sorong juga. Ini diukur, ini juga sama. Nah, ini juga diukur, nanti hasilnya berapa. Ini yang untuk shift head. Terus nanti untuk pengukuran yang lainnya, ini ada gear shift head, nomor 2. Jadi pengukurannya harus diperhatikan. Ini yang untuk nomor 2. Nah, ini nomor 2 juga sama pengukurannya dengan menggunakan jangka sorong.
Ini untuk tutorial cara pengukurannya, ini juga sudah ada di link video yang sudah saya sampaikan di Google Classroom. Untuk link video YouTube-nya sudah saya sampaikan di Google Classroom. Ini, terus nanti kalau sudah selesai pengukurannya gimana? Nah, nanti setelah selesai pemasangan, itu nanti hasil pengujiannya ditulis di sini. Hasil pengujiannya nanti baik atau tidak. Nah, nanti itu untuk pengukurannya semuanya ditulis, jangan sampai untuk kesimpulannya juga ditulis di bawah untuk sampai hasil pengujian. Untuk materi mulai dari perawatan di awal, kita pengecekan pemindah tuas gigi, terus dilanjutkan pemeriksaan kebocoran, dilanjutkan nanti pengukuran ini, semuanya nanti untuk mengambil penilaian baik dari penilaian sikap, penilaian keterampilan maupun nanti untuk pengetahuan. Lah yang untuk pengetahuan itu nanti untuk soalnya itu nanti pakai soal post-test. Setelah praktek nanti saya sampaikan untuk di soal post-test biar dikerjakan secara daring, itu juga sudah linknya sudah saya sampaikan di Google Classroom. Mungkin itu untuk materi praktek yang saya sampaikan. Salah satu gigi saja kita harus melakukan pemeriksaan secara langsung. Pemeriksaannya dengan cara apa? Dengan kita di overhaul dulu, kita lakukan pengukuran seperti tadi yang sudah kita laksanakan. Terus habis itu nanti hasil pengukurannya kita simpulkan. Itu ya. Mungkin ada pertanyaan dari siswa yang lain? Sudah paham? Nanti tugasnya jangan sampai lupa untuk tugas hari ini nanti langsung dikumpulkan sesuai dengan job kalian masing-masing. Untuk pertemuan terakhir, karena ini nanti materi harus sudah selesai, jadi nanti semua tugas yang sudah saya sampaikan nanti akan saya cek nanti sore paling lambat jam 5 harus sudah dikumpulkan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.